Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 8. Sosok asli di balik Gyoro-Gyoro akhirnya terungkap. Dia ternyata adalah mantan teman Fubuki, yaitu Psychos. Rover sudah bersiap melepaskan tembakan lagi ke arah mereka bertiga. Tembakan pun dilepaskan oleh Rover ke arah mereka. Fubuki langsung melindungi mereka sambil berteriak, "Sekarang larilah!" Setelah tembakan Rover dilepaskan, Bom dan Beng justru maju melindungi Fubuki. Mereka dengan cukup mudah menghalau tembakan dari Rover itu. Fubuki terkejut melihat momen itu. Lalu Beng berkata, "Terima kasih Nona, berkatmu, tinjuku kembali menjadi cepat." Setelah itu Beng dan Bom maju bersama untuk menyerang Rover. Mereka melepaskan tinju angin, tinju aliran air, dan tinju taring-taring pembunuh naga. Rover pun dihantam dari kedua sisi oleh mereka. Lalu mereka menendang Rover hingga tersungkur di reruntuhan. Fubuki yang melihatnya sangat takjub. Dia berkata di dalam hatinya, mereka berhasil mengalahkannya." Setelah itu dia memasang wajah yang pucat berkeringat. Lalu berkata lagi di dalam hatinya, "Kudengar, dia memang sangat kuat, tapi tentunya tetap punya batasan kan? Pahlawan kelas S peringkat 3 Silver Fang. Selain itu, kakaknya yang juga ada di sini. Siapa dia sebenarnya? Kalau tidak salah, dia bukan pahlawan kan? Walaupun begitu, kekuatan dia setara dengan Silver Fang. Apa aku secara tidak sengaja berhasil menemukan orang dengan bakat luar biasa? Aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Aku harus mengajaknya bergabung dengan tim Fubuki." Setelah itu Fubuki menghampiri Bom lalu berkata, "Hei, kau Bom sama kan? Kemampuanmu luar biasa. Aku sangat terkesan." Bom tersenyum lalu berkata, "Terima kasih Nona." Fubuki berkata lagi, "Oh iya, ku lupa mengatakan sesuatu. Bonus spesial karena sudah bergabung dengan tim Fubuki adalah satu set daging sapi khusus seberat 3 kg. Tapi saat mengatakan hal itu, tiba-tiba Rover bangkit lagi. Semua orang menjadi panik. Bom berkata, "Hei, makhluk itu masih hidup. Ternyata anjing itu kuat juga." Lalu Beng berkata, "Anjing yang menyebalkan. Kami jadi tidak bisa lewat. Seharusnya kau duduk manis saja." Setelah Beng mengatakan itu, secara mengejutkan Rover benar-benar duduk manis sesuai ucapan Beng. Mereka semua keheranan. Bom berkata, dia benar-benar duduk manis. Baiklah, kita harus bergegas." Lalu Bom berkata lagi di dalam hatinya, "Kupikir jurus gabungan rahasia kami bisa berpengaruh kepadanya. Kepercayaan diriku hancur untuk kedua kalinya setelah sebelumnya melawan Elder Centipede." Sementara itu Fubuki terlihat duduk lesu. Beng berkata, "Hei, ada apa?" Fubuki menjawab, "Punggungku tidak bisa digerakkan." Sementara itu di tempat lain, Tatsumaki ternyata merasakan kekuatan Fubuki sebelumnya. Dia berkata, "Kekuatan ini, jadi Fubuki ada di sini. Padahal aku sudah menyuruh mereka untuk tidak melibatkan Fubuki. Aku akan memberi Sekingar pelajaran nanti." Di tempat lain, Saitama dan Flashy Flash sedang menaiki sebuah lori tambang bersama satu monster kecil yang mereka mintai untuk menunjukkan jalan. Flashy Flash berkata, "Hei, berapa lama lagi kita akan sampai ke tempat Raja Monster?" Monster itu berkata, "Sekitar 10 menit lagi." Lalu Flashy Flash berkata, "Waktunya untuk pertarungan besar." Sementara itu Saitama terlihat bersemangat seperti seorang anak kecil yang sedang bermain sebuah wahana. Saat itu dia berkata, "Aku tidak menyangka ada banyak hal terjadi di bawah rumahku. Sial, kalau saja aku tahu sejak awal, aku pasti tidak akan merasa bosan." Flashy Flash berkata, "Jangan lengah. Kalau kau jatuh dalam jebakan musuh, akan kutinggalkan kau." Mendengar itu Saitama memasang wajah serius dewasanya sambil berkata, "Aku tidak akan lengah, oke?" Flashy Flash berkata lagi, "Ini alasan kenapa amatiran sepertimu." Sebelum Flashy Flash selesai berbicara, Saitama langsung memotongnya dengan berkata, "Dengar ya, sampai saat ini aku sudah ikut andil dalam." Tapi sebelum Saitama menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba lori tambang mereka melewati rel yang menurun tajam. Sementara itu di atas dinding gua, ada satu bola mata Gyoro-Gyoro atau kita sebut saja Psychos yang memantau mereka. Saat melewati turunan tadi, Saitama justru berteriak kegirangan, sedangkan Flashy Flash hanya duduk tenang sambil menyuruh Saitama untuk tidak berisik. Sementara monster yang ikut bersama mereka terlihat kesal. Dia merencanakan sesuatu yang jahat. Dia berkata di dalam hatinya, "Tunggu saja kalian, akan kubuat kereta ini jatuh ke jurang pada belokan peralihan rel di depan. Membawa pahlawan kelas S mati bersama akan jadi pencapaian tak terduga." Saitama saat itu menatap ke bawah jurang sambil berkata, "Wah, jurangnya dalam sekali." Mendengar itu nyali si monster langsung ciut. Dia berkata di dalam hatinya, "Mungkin sebaiknya aku menunggu kesempatan lain saja." Setelah melewati tikungan dan masuk ke dalam terowongan, Saitama melihat sebuah tambang emas yang pekerjanya adalah monster. Flashy Flash bertanya, "Tempat apa ini?" Tapi Flashy Flash langsung mengetahui bahwa itu adalah tambang emas bawah tanah. Setelah melihat sekantung emas di sana, Flashy Flash berkata, "Begitu ya?
Jadi ini adalah sumber dana untuk kejahatan kalian. Mendengar itu, Saitama memasang wajah antusias. Mata dia nyaris keluar. Dia berkata, "Sumber dana?" Dengan panik dan ketakutan, monster yang bersama mereka menjawab, "Ya." Kemudian monster serangga raksasa yang sedang bekerja di sana tiba-tiba menghampiri mereka dan mulai menyerang mereka. Monster yang bersama Saitama menarik jubah Saitama untuk berlindung. Lalu dia berkata kepada para monster yang menyerang, "Aku ada di pihak kalian." Saitama berkata, "Hei, jangan menarik jubahku seperti itu." Lalu Saitama melepas jubahnya dan bersama Flashy Flash melompat menuju monster-monster yang menyerang, lalu mengalahkan monster-monster itu. Monster yang bersama Saitama sangat terkejut melihatnya. Monster-monster tadi dikalahkan dengan mudah hanya dengan satu tebasan dan satu pukulan. Saitama dan Flashy Flash pun kembali masuk ke dalam lori dan melanjutkan perjalanan. Flashy Flash sangat terkejut dengan kemampuan Saitama, sementara Saitama hanya tersenyum sambil berkata, "Hei, kau boleh juga, gerakanmu lumayan cepat." Mendengar itu, Flashy Flash sedikit kesal. Dia berkata, "Lumayan katamu?" Sementara monster yang sedang bersama mereka sangat ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, "Siapa sebenarnya kedua orang ini? Mereka terlalu kuat." Setelah itu, Saitama meminta jubahnya lagi. Monster itu pun mengembalikan jubah Saitama. Tapi saat jubahnya sudah terpasang, ada monster lain yang menusuk jubahnya, sehingga Saitama tertinggal lori yang dinaikinya. Saat Flashy Flash mencoba menggapainya, ada monster-monster lain yang muncul dari dinding terowongan. Akhirnya Flashy Flash meninggalkan Saitama begitu saja. Lalu setelah melewati terowongan, mereka dikejutkan karena rel di depan mereka yang menjadi jembatan jurang yang dalam putus entah karena apa. Monster yang bersama Flashy Flash sangat ketakutan. Dia memeluk kaki Flashy Flash dengan sangat erat. Ditambah saat itu para monster yang keluar di dalam terowongan mengejar mereka, dan kini sudah ada tepat di belakang mereka. Flashy Flash akhirnya memutuskan untuk turun dan melesat ke belakang untuk menebas para monster yang mengejar mereka. Setelah itu, Flashy Flash mendarat di dinding tebing. Para monster yang tertebas Flashy Flash tadi tiba-tiba hancur total karena ternyata Saitama meninju dan menerobos mereka dari dalam terowongan. Flashy Flash terkejut melihat Saitama yang masih bisa bertahan hidup. Sementara Saitama saat itu membawa dua kantung emas. Satu dia gigit dan satu lagi dia pegang dengan tangan kanannya. Saitama terus berlari mengejar lori yang akan meluncur menyeberangi rel yang putus. Flashy Flash pun saat itu ikut berlari bersama Saitama. Akhirnya, mereka berhasil menggapai lori yang terbang, tapi monster yang bersama mereka tidak berhasil menggapai lori. Saitama menyadari hal itu. Dengan refleks yang spontan, dia menangkap monster itu menggunakan tangan kanannya. Lalu dia berkata, "Kami masih butuh pemandu, jadi kau jangan mati dulu." Tapi, karena Saitama menyelamatkan monster itu, dia tidak sengaja melepaskan dua kantung emas yang dia gigit dan jinjing tadi. Seketika Saitama panik melihatnya. Lori mereka akhirnya berhasil menyeberang. Flashy Flash tersenyum kepada Saitama sambil berkata, "Kau ternyata lumayan juga." Tapi Saitama hanya memasang wajah cemberut. Flashy Flash bertanya ada apa. Saitama hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Lalu Saitama dengan kesalnya mencubit monster yang dia selamatkan tadi sambil berkata, "Jangan tidur, kau harus memandu kami ke lokasi yang benar." Sementara itu, Saiko sedang kesulitan menahan kekuatan Tatsumaki. Dia berkata, "Rover dan yang lainnya tidak ada yang merespon telepatiku. Lalu, apa-apaan ini? Si botak itu, apa dia pahlawan juga? Bahkan orang aneh sepertinya mampu mendekati bagian dalam dari tempat suci ini." Tatsumaki juga, "Sepertinya aku sendiri yang harus menanganinya." Lalu Saikos mengambil satu botol ramuan. Dia meminumnya sambil berkata, "Akan kukerahkan seluruh kekuatanku. Kalian pikir sudah seberapa lama aku merencanakan semua ini?" Setelah meminum ramuan itu, Saikos berhasil lolos dari cengkraman kekuatan Tatsumaki. Dan dia pun menjadi sosok yang berbeda karena kekuatan dia bertambah drastis. Saikos berkata, "Tunduklah pada Saikos." Dan kekuatan Cena yang mengerikan yang tidak bisa dibandingkan dengan Gyoro-Gyoro. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 8. Pixel Power